Pun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Agnes Levita dengan NPM 21130240036, Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 17 hingga 31. Seperti kita ketahui bahwa dari pasal 17 sampai 19 membahas tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Isi dari pasal 17 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Kemudian ayat yang kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Kemudian ayat yang ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat yang keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Kemudian ayat yang kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Nah, ayat yang kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 19 ayat 1, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Ayat yang kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Nah, ayat yang ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Lalu, pasal yang ke-20, ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat yang kedua, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan kuartir. Kemudian pasal yang ke-21, gugus depan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Nah, ayat yang kedua, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain. Lalu pasal yang ke-23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Lalu, pasal 25 ayat 1, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Lalu, ayat yang kedua, kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Lalu pasal yang ke-26 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. Lalu ayat yang kedua, kuartir daerah bagaimana dimaksud
dalam ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27 ayat 1, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara otomatis melalui musyawarah kuartir. Lalu ayat yang kedua, kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Lalu lanjut ke pasal 28. Nah, pasal 28 ini menjelaskan tentang kuartir ranting. Dijelaskan pada ayat 1, kuartir ranting sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan kesatuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Lalu ayat 2, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Lanjut pada ayat 3, kuartir ranting sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Lalu ayat yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Lanjut pada ayat yang kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat yang keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang terakhir penetapan rencana kerja organisasi. Lanjut pada pasal 29 ayat 1, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Lalu ayat yang kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Lalu ayat yang ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Pada ayat yang keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat yang kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat yang keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 merupakan forum untuk A. Sebagai pertanggungjawaban organisasi, dan yang ke B, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang C, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30. Nah, pada ayat 1 dijelaskan kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat yang kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Lalu ayat yang ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Lanjut pada ayat yang keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat yang kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat yang keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat yang ketiga merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31 ayat pertama, kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat yang kedua, kuartir nasional mempunyai
tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat yang ketiga dijelaskan bahwa Kuartir nasional bagaimana dimaksud. Pada ayat yang pertama dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat yang keempat kepengurusan Kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat yang kelima kepemimpinan Kuartir nasional bersifat kolektif. Ayat yang keenam musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, yang B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi Kuartir nasional, yang C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan yang D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi pasal Undang-Undang Kepramukaan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.